Iklam ngertiya sira annat tariqa ing sak temene dalan fi riyadatis sibyani ing dalem tirakate bocah-bocah iku min ahammil umuri iku setengah saking luwih penting-pentinge pira-pira urusan wa aukadiha lan luwih kukoh-kukohe umur. Nih jelas yang terpenting bagi anak kita adalah melatih supaya tak mau prihatin, mudah prihatin, bersedia untuk menderita. Ini yang terpenting, bukan kok memenuhi keinginan mereka. Gitu, iya. Harus pokoknya kayak HP tidak beres, tenang ya. Sudah salah, nggak penting lagi. Wasobiyu, nah ingatkan utai bocah amanatun iku amanat inda walidayhi ing dalem sandinge wong tuwa lorone sobi. Putra putri kita adalah amanat di pundak kita, dan jangan lupa wa qalbuhu utawi atine sobi akto hirukan suci sanubari hati nurani anak kecil jauharatun iku permata nafisatun kang endah sadijatun kang lugu kholiyatun kang sepi an kulli naqsin saking saben-saben ukir-ukiran wa suratin lan gambaran. Hati sanubari anak-anak kita itu adalah permata yang sangat indah dan lugu dan tidak sebelumnya tidak tercampuri oleh gambaran apapun, settingan pabrik, ora kakean aplikasi. Itu hati sanubari anak-anak kita. Nah, makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tidak salah, ini memang perkataan musannaf, tapi jelas memahami firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah. Meskipun tidak dijelaskan secara langsung, tapi jelaslah bahwa sabda baginda Nabi kita ini semua hafal. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah. Suci artinya tidak terkontaminasi oleh apapun. Meskipun hingga pun anak itu hasil dari hubungan gelap. Hubungan gelap itu bapak ibunya, tapi kalau anaknya jawharatun nafisah, permata yang indah, polos, tidak ada ukiran, tidak ada gambaran apapun ketika masih kecil. Karenanya wa utawi qalbu qabilun iku nrimo likul lima kedue saben-saben perkara nukisa kang diukir apa ma. Karena hatinya anak kecil itu polos, maka dia menerima tulisan apa saja, gambaran apa saja, pahatan apa saja. Ini juga ada lagi hadis wa innama abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yunajisanihi. Ingat ketika dilahirkan dalam keadaan suci tanpa apapun, bersih, polos nantuan, kedua orang tuanya yang apakah kemudian dia dijadikan beragama A, B, C, D. Nah itu adalah ulah dari kedua orang tua. Wa ma ilm lan condong ila kullima, karena hati yang bersih itu namanya bersih, menerima segala kotoran. Air laut itu kan luar biasa. Mengapa sampai al-hilmu maitatuhu? Sabda Nabi. Jadi air laut itu digambarkan oleh baginda Nabi
satu, buat tahuru ma'u, airnya suci, jelas suci dan mensucikan. Al-hillu maitatu, sampai bangkainya air, ya, bangkainya hewan asli laut, bukan ayam menjadi bangkai ditaruh laut tersuci, enggak ya, bukan. Bangkai hewan asli laut itu halal. Udahnya apapun pokoknya yang asli laut itu halal. Ini kekuatan. Tapi kita tahu kemudian laut tercemar, gitu bang. Laut bisa menerima apa saja. Tapi karena keluasan laut ya bisa menetralisir. Nah, tapi kalau hati manusia aslinya saja yang suci, tapi cenderung dengan apa ila kulli ma, nah itu kan maring sekabehane perkara yumalu kang den condongake apa bihi kelawan sobi ilaihi maring ma. Tinggal kecenderungan pemikiran, hati, perasaan anak-anak itu ya tergantung dengan apa yang kita arahkan. Arahnya kemana itu ya cenderung itu. Asalnya itu jejak doyong-doyong. Saya gede malah saya doyong. Doyong. Sing doyong lo sapa. Jadi itulah. Fa in uwida mongkalamu den biasaake sapa sobi al khaira ing kebagusan. Terus wa kullima lan den warai sapa sobihu ing khair ya nasa mongko tumbuh sapa sobi alaihi ngatasi khair wa sa'id dalam bejo sapa sobi fit dunya wal akhirah. Makanya kemudian tinggal pembiasaan. Kita membiasakan apa terhadap putra putri kita, ya, asalnya tegak lurus, condongnya kemana ya terserah yang membawa. Nah, condong ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau anak-anak kita dibiasakan dengan kebaikan, diajarkan dengan kebaikan, maka pasti dia juga tumbuh dengan kebaikan sehingga dia menjadi beruntung di dunia dan akhirat. Wa syarakalan nyekutoni hu ing sobi fitawabi ing dalam ganjarane sobi abawahu sopo bapak ibu sobi wa kullu mu'allimin lan sekabehane guru lahu kedue sobi wa mu'addibin lan wong kang didik. Ketika kemudian putra putri kita terbiasa dengan kebaikan, pasti kemudian mendapatkan pahala, dan pahala itu kemudian menjadi milik tidak hanya sobi tetapi juga kedua orang tua dan semua guru-gurunya. Ingat, tidak bisa dihitung secara matematis soal pahala. Pekerjaannya satu, yaitu apa? Anak kita terbiasa dengan kebaikan. Pekerjaannya satu, dilakukan oleh anak kita satu saja, misalnya itu. Tapi pahala ini bisa dinikmati oleh satu, anak sendiri, dua, kedua orang tua, ketiga, seluruh gurunya, tanpa mengurangi bagian masing-masing. Loh, gitu. Itu tidak bisa diukur dengan secara matematis. Mau pekerjaannya satu kok. Makanya kan ada teori apa 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1. Teori apa itu? Satu pekerjaan bisa jadi hanya berpahala 2, tapi juga bisa 3, tapi juga bisa 4, tapi juga bisa 5, bahkan tapi sampai 7. Contoh, kalau jomblo sedekah, itu langsung terimbang sih, dia dapat pahala, kedua orang tuanya
Tapi kalau istri kita sedekah, ya, istri kita sedekah dari uang sisa belanja kita, uang sisa belanja harian, itu istri dapat pahala, kedua orang tuanya istri dapat pahala, kita dapat pahala, kedua orang tua kita dapat pahala. Oh, 6 in 1. Paham ya? Oh, kalau istri kita sedekahnya ditambah mensedekahi anak kita 7 in 1. Paham ya? Nah, teori itu teori luar biasa. Nah, yang ngomong orang masih gelem apa ya? Teori yang luar biasa, teori pahala itu ya. Iya, iya. Hah? Mangki ono ta orang, mangki ono ta orang. Nah sebaliknya bagaimana gitu kan? Itu kalau putra-putri kita melakukan kebaikan itu sampai seperti itu. Gitu. Kalau di sini ya untuk sementara bapak ibunya dapat pahala dan seluruh gurunya juga mendapatkan pahala jika anak kita berbuat kebaikan. Kalau kemudian sebaliknya, mari kita lanjutkan. Nerano kok ditambah dhewe. Wa in awida lan lamun dibiasakake sapa sobi asyarra ing kaolonan. Wa umilan den anggurake sapa sobi ihmalal bahaimi. Kelawan kaya ngenggurake pira-pira raja kaya. Syakia mongko nopo sobek nopo sobek itu cilaka sopo sobi wahalakan tegese cilaka. Nah ini lho masyhur bahkan malang ono al-rizru apa dosane iku fi raqabatil qayyimi iku ing dalem gulune wong kang jumenengi alaihi ngatasi sobi. Berarti ya orang tua dan pendidik. Dosanya bukan ditanggung, ya menjadi milik bukannya ditanggung. Kalau anak kita biarkan seperti kita membiarkan kambing kita, nek perlu duwe wedhus mangan tandurane tangga sing duwe wedhus ngerti ya mengae. Kita boten kalau sekolah panen tekno lagi lo pemene anaknya setengah enak ya kita kan kemarin nggak matur itu sudah sejak dulu kita punya guyonan punya seloroh zaman sekarang sejak dulu sudah jalan zaman sekarang ini orang tua punya anak gadis tidak diapeli cowok itu susah gimana bos? Zaman sekarang orang tua punya anak gadis nggak ada yang ngapeli itu susah zaman sekarang. Itu sudah kita ucapkan sejak lebih dari mungkin 20-an tahun yang lalu. Iya. Terus dibiarkan malam ahad itu lawannya dibuang suka panen los astagfirullahaladzim dilok ngamuk ngomong kan tenang terus si dewe tenang jangan tau boleh ojo ngomong iki wedok kok angker bengi bodol ae Barno rasa urus baik anakku ya wis kono inilah ya orang tua menanggung saya tanggung jawabnya orang tua dan pendidiknya. Astagfirullah. Waqad qala Allah Ta'ala lan teman-teman dawuh sinten Allah ing dawuh ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh aman kang padha iman sapa alladzina kudu ngreksa sira kabeh
angkusakum ing awak dhewe ira kabeh wa ahlikum lan keluarga ira kabeh naron ing neraka. Jagalah diri dan keluar kamu dari api neraka. Ya pancen dadi bapak ibu dadi kepala rumah tangga. Getun tak boten jenengan? Getun tak boten jenengan dadi wong tua? Mbok kadung. Lah iya mulane anake lah ya saiki wis mulai akeh sing getun dadi wong tua. Wong tuane dhewe wis getun dadi wong tua, anake ya padha malas mangilantang. Betul nang di Pak Iku, Bu diganti oleh Pak E. Jono. Nah, ilahi Allah. Guyonan seperti itu ternyata sudah banyak sekali. Bahkan tidak lagi guyonan serius. Anak-anak yang kita jumpai di kelas-kelas punya persoalan, kita ajak berdialog, rata-rata sudah tingkat kepuasan anak-anak kepada orang tuanya sendiri sudah semakin rendah. Halo bapak-bapak, ini darurat akhlak, darurat mental, revolusi mental. Iya, tingkat kepuasan. Dulu tuh lazimnya selama anak itu masih di bawah di rumah kita, dulu itu kan idolanya itu kan orang tua sendiri-sendiri. Baru setelah kemudian pergaulannya meluas, apalagi setelah mondok atau sekolah di jauh, kemudian menjadi tambahan idolanya adalah gurunya, kan begitu. Gila, ini masih sekarang ini anak masih di rumah masing-masing sudah punya idola banyak. Idolanya ya itulah juga mengenai TikTok itu itu mengapa orang-orang tua kita itu kelihatannya itu apa ya, soal urusan namanya sepenting anakku mangan, namanya sekolah orang udah serang ngurus. Kalaupun toh mengurus, kalaupun toh perhatian, yang diperhatikan juga menjadi salah apa? Nilai rapotnya saja, bukan sikapnya. Begitu dong. Jadi tingkat kepuasan putra putri kita terhadap orang tua masing-masing semakin rendah sekarang. Padahal itu masih masa-masa pertumbuhan. Ya memang ya begitulah, kita juga sebagai orang tua tidak boleh tersinggung ketika dia menokohkan gurunya, dia mengidolakan gurunya, itu sudah baik ya, normal. Tapi ini tiba-tiba sama sekali tidak menokohkan ayahnya. Ditanya, kamu jamaah subuh enggak? Enggak, kenapa? Wong bapak saja jam 9 bangun kok ngapain? Wongnya teko. Coba lah bapak-bapak dulu ya, petahanya itu anak-anak didiknya. Jamaah subuh enggak? Mau jamaah subuh gimana? Bapak mau jam 9. Kan begitu. Oke. Aduh. Mbak. Wa maka nalan ing dalem semangsane ana al abu sapa bapak ya sunu iku reksa sapa bapak hu ing sobi. Mari dunia saking genine dunya fabi ayya sunan mongko kelawan yen reksa sapa bapak hu ing sobi amaril akhirat saking neraka akhirat Allah itu luwe utama. Lah iya, lagi-lagi kita itu kebalik pilihannya. Kalau kemarin ketika Ramadan dibahas tuntas tentang bagaimana seharusnya kita memberikan perhatian yang lebih terhadap kesehatan mental kita, melebihi kita memperhatikan kesehatan
Nah, ini ngomong tapi perilaku kebanyakan dari kita lebih suka memperhatikan hanya kesehatan jasmani, sedangkan kesehatan rohani, penyakit-penyakit yang mengancam kejiwaan kita, penyakit-penyakit yang mengotori hati kita jarang kita perhatikan. Sekali kita pusing, sekali perut mules, langsung cari obat. Tapi dengki sama tetangga nggak pernah diobati, betul? Sering suudon sama orang lain nggak pernah dicari obatnya. Nah itu. Nah, klinik pengobatan penyakit hati tidak ada. Bikin Mas Guru, bikin dia. Kiai Syukur, ahli penyakit hati, dengki, ya, iri, suudon, begitu, dan segala penyakit hati lainnya. Oh, ada nggak ada? Ada orang nggak ada? La ilaha illallah. Jadi, ya orang itu manapun kalau melihat anaknya hampir terkena api ketika di dunia pasti dijaga ya. Iyalah. Lah, padahal seharusnya menjaga anak kita dari api neraka di akhirat itu kan lebih utama. Lebih penting itu kan. Itu iya betul. Ya jagalah anak kita dari bahaya-bahaya yang di sekitarnya. Kita kan bawaannya kan suka ngawasi gitu, apalagi ketika masih tahap merangkak gitu kan. Ya anak kecil cuma merangkak, nah jadi gini kan begitu kan. Seketika reaksi kita, tapi ya tadi merokok untuk saya angel, jadi nggak neraka lah. Soalnya medit ngomongin merokok ya betul ya. Boleh pak, dalam buat nanti diwajah mawar kalau jenengan lagi terkeplok ya musonnya gitu buat kerosong ora karet lagi. Iya, kita selalu menjaga anak kita ketika di dunia dari api dunia. Padahal yang lebih penting menjaga anak kita dari api neraka. Dua-duanya sama penting, tapi kan lebih penting jelas menjaga anak kita dari api neraka. Wasinganatu ta'ir sosobi iku bi ayu adibahu iku gambere ento didik sopo abhu ing sobi wa yuhadibahu lan bersihake sopo abhu ing sobi wa yu'allimahu lan mulang sopo abhu ing sobi mahasimal akhlaki ing pira-pira kebagusane akhlak. Menjaga anak kita dari api neraka adalah dengan mendidiknya, membersihkan hatinya dan mengajarinya segala akhlak yang mulia. Di samping itu wayah fadholan yang pemreksa sapa abu ing sobi minal kuronai saking pira-pira kanca asu-i kang ala. Nah ini juga kita jarang sekali ngurusi memperhatikan siapa teman-teman anak kita. Itu kalau dulu kan kecenderungannya gitu, ikut sama teman-teman di musola kan gitu Pak. Lihat dulu orang-orang tua kita gitu. Wah, segenerasi saya, kayaknya generasi terakhir ya artinya yang tidur di masjid. Saya ini generasi terakhir di kampung ini yang tiduran di masjid bersama-sama. Wah, generasi adik saya sudah nggak ada. Mungkin saya, Kang Aris, Kang Mudi itu generasi ya, LM lulusan masjid. Mungkin saya masih ingat sampai generasinya Pak
Pak Sohib itu dulu ya di masjid semuanya. Dipilihkan apa ya pergaulan anak-anak masjid. Setelah generasi saya, apalagi generasi anak saya, masjid sudah gak ada yang tidur-tiduran di masjid. tidur ya. Nanti ibunya nanti kalau kena paru-paru basah gimana? Kalau tidur nggak mau paru-paru basah gimana? Tidur di masjid tidak ada tikar. Ya. Dulu dari monggo ini RT 1 RT 2 kita rapat RT menyarankan anak-anak kita kembali tidur di masjid. Setidaknya mereka pasti terlatih jamaah subuh. Tangan itu atau jamaah subuh. Dua. Terus piye? Iki rencananya diterusno ta ora dadi wong tuwa. Dijoloi. Stop ae. Tambah saya nemen. Abot nggih, serasa kawin ae. Rasa dia anak. La ilaha illallah. Iya, ternyata saya baru sadar, saya ini generasi terakhir di kampung ini yang tidur di masjid rame-rame. Setidaknya itu ya tadi minimal jamaah subuh nggih itu enggak mungkin lah, itu enggak tahu sekarang di masjid itu yo umum malah benar-benar wala yu'awidu lah. Jadi pertama tadi bagaimana kita mengajari putra putri kita dengan akhlak yang mulia. Kedua, bagaimana kita memilihkan teman bergaul. Selanjutnya wala yu'awidu lan orang biasaake wala yu'awidan atau dengan tadi lan yen orang biasaake sapa bapak hu ing sobi atanak uma enak-enakan. Nah ini mulai angel ini. Jangan membiasakan anak kita menikmati dunianya. Itu piye terus ya. Jadi cak enak terus anak itu. Nggih. Saya kira tanah om itu pokoknya enjoy. Sekarang ini sudah terjadwal rekreasi terjadwal. Ini tak mau lancingan ya, ini bentar lagi. Gimana ini rencananya? Dilanjutkan rekreasinya? Kasihan mana? Kasihan kalau ngantuk dino ya tahu sih ngamu kok. Kalau direkreasi lah apa? Jadi kalau bocah sinau tenang enggak sapenan terus enjoy terus selalu saat liburan langsung masuk sekolah langsung sekolah itu tutup ya mulai pondok jangan tenang pondok siap Andromo akhir dikelola begitu misalnya asal liburan mau dimulai gitu dan dia putra putri nyawa itu ini sekolah saya tidak awal masih ngabot karena karena setoran ini setoran ngapalan sudah tidak ada ya alhamdulillah TPQ itu enggak lumayan ya TPQ ya masih menghafal ya bagus itu ya bagus tetapi kan TPQ pendidikan non formal. Pendidikan non formal mudah terhempaskan suatu saat. Kita berharap semoga TPQ itu langgeng ya. Tapi bisa mudah terkikis karena belum masuk sistem pendidikan nasional kan nggak begitu. Iya, nah, itu harus diwujudkan. Pesantren sudah mulai masuk sistem pendidikan nasional, tapi juga dia harus waspada. Keliru masuknya ya hilang juga. Harusnya apa TPQ juga masuk dalam sistem pendidikan nasional gitu. Nanti juga biar nggak hilang.
Ini masih non formal TPQ itu. Ya, ya terserah masyarakatnya. Gitu. Kalau masyarakatnya masih menginginkan nih, nah, tapi kalau pendidikan itu sudah formal kan ingin atau tidak kan tetap ada jadi tanggung jawab negara kan begitu. Ini TPQ harusnya dimasukkan. Oh, jadi apa? Jangan memberi kebiasaan hidup yang nyaman untuk anak-anak kita. Wala yuhab bidalol. Lan yen ta ora nyeneng-nyenengake sapa bapak ilahi maring sobi azinata ing pepaes. Jadi dia anak terus enak muji itu ono aksesoris, bros, karet, hias, gelang, nah tenang ya. Iya, dia anak terus lagi emak ini, tapi tahu apa nambah. Angger dino ditukono orang ngono yang anak tuku dhewe cek out dhewe ya COD pakane ora lho apa meneh tak ilah aksesori anak-anak kita itu kan wah sabar kan masalah ini sembilan anak itu ya bergerak dibiasakan sejak kecil berhias. Aduh ya Allah. Wa asbabar rafahiyah ilang pira-pira sebabe kemakmuran. Loh, anak orang untuk makmur jangan dibiasakan dulu, biasakan prihatin. Fayabihu mongko bakal sia-sia umruhu apa umure sobi fitolabiha ing dalem numprik zina wa asbabil rafa'iyah idza kabura ing dalem nalikane gede sapa sobi. Kalau sudah terbiasa dengan segala pernak-pernik perhiasan sejak kecil dan dibiasakan hidup makmur sejak kecil, maka ketika tumbuh dewasa dia hanya memusatkan pemikirannya untuk mencari pernak-pernik perhiasan dan kesejahteraan hidup. Hanya itu fokus pemikirannya. Boleh, nggak boleh kan? Boleh, tapi jangan difokuskan. Kan kemudian menjadi semakin terbentuk watak-watak materialistis. Itu loh persoalannya. Kemudian rasa sosialnya terkikis. Makanya udah begitu pergaulannya lebih pergaulan online, jarang lagi kemudian pergaulan antar tetangga. Iya dulu itu generasi saya alhamdulillah itu tadi saya katakan tetangga itu semua ya kenal semua, akrab semua gitu, pernah bermain bersama semua. Sekarang bermain sendiri-sendiri. Ketika mulai usia-usia kerja, dia hanya fokus pada pekerjaannya, semakin tidak kenal tetangganya. Iya, dan laki-laki hidupnya hanya untuk itu saja, untuk mencari kesenangan itu. Saya ingatkan itu di negara-negara barat yang justru tingkat angka bunuh diri semakin tinggi karena mereka sudah merasakan segala kemewahan hidup dan ternyata kemewahan hidup hanya itu saja. Saya matur seperti ini panjenengan mosok lho jenenge panjen durung rasane kabeh jenengan. Ora pati rasane kabeh, wis rasane kabeh mengke kok bosen. Apa piye rasane dhisik kabeh Mas? Tengah-tengah rasane ketemu Israel dan rasa pengibadah. Apalagi itu kan kita sudah tahu kan tingkat
pola hidup itu primer, sekunder, tersier. Orang kemudian perhatiannya pada hal yang tersier. Tersier diprimer-primerkan. Untuk loncakan itu, ya mas aku. Tersier diprimer-primerkan. Kemewahan diwajib-wajibkan. Padahal kemewahan itu tidak wajib. Saya ketika latihan nyetir itu luar biasa yang melatih saya, Kang Sawo itu. Bawaannya kan semangat latihan nyetir, langsung ngebut. Ngapain ngebut? Ngebut itu tidak penting, gitu. Ngebut itu nanti kalau udah bisa sendiri, saatnya harus ngebut. Nah, ini sudah sejak awal disuruh ngebut. Lanjut nyetir nabrak. Itu saya kira dia filsuf besar dalam dunia persekiran itu ya. Nggak perlu latihan ngebut itu. Pun wis iso dhewe sudah tahu caranya. Kalau pada saatnya harus ngebut tapi ya jangan ono kilo-kilone. Tapi nek ya Allah Gusti. Sejak awal dilatih untuk hidup mewah, dibiasakan untuk hidup mewah, maka ketika dia besar selalu yang ingin di benaknya adalah mencari kemewahan dan memusatkan hidupnya hanya untuk itu. Kalau begitu Pak Yahliku mongko cilaka sapa sobi halakal abadi kelawan cilakane sak lawas iyalah sejak kecil diajari kemewahan akan celaka selama-lamanya. Baliang balik sayokjo ayu rokiba apa yen to ngawasi sapa bapak hu ing sobi min awali amri saking kawitane perkarane sobi fala yastamila mongko ora yen to gunakake sapa bapak fi hadonati ing dalem kepengasuhane anak, kepengasuhane sobi wa irdha'ihi lan penyusuane sobi ilam ro'atan kejaba ing wong wadon solihatan kang solihah mutadayyinatan kang agamis tak kulu kang mangan sapa imro'ah solihah al halala ing perkara halal. Ini mari kita perhatikan, kalau kita butuh pengasuh babysitter ya dipilih wanita yang solihah. Loh, ini ajaran kita. Kalau orang-orang barat kan tidak tahu itu, pokoknya ada tenaga kerja wanita diambil aja untuk mengasuh anaknya. Orang-orang barat nggak mau tahu kan, pokoknya transaksional. Babysitter itu kan ya nggak dicari ini dulu track recordnya bagaimana ya. Tapi alhamdulillah mereka masih menggunakan tenaga-tenaga itu. Lah kita sekarang ini kalau memang harus butuh bantuan pengasuh anak ya kan, babysitter, ya harusnya kita memperhatikan ini. Loh, kiai saja sudah mulai nggak perhatikan. Nah, itu gus-gusnya dibiarkan diasuh anak pondok. Lah iya, halo para kiai, asuh sendiri, gendong sendiri. Oh, anak yang wakil dari kiai yang bulan yang mengikut pak, wakil diasuh santri ini. Lah santri Anda kan tingkat kependidikannya di bawah keluarga Anda toh. Alhamdulillah, bismillah nawaitul pamer tidak lillahi ta'ala. 3 anak saya, tidak satu pun anak pondok yang menyentuhnya. Sorry. Itu anak saya.
harus saya dan ibunya yang menggendongnya. 3 anak saya tidak pernah merasakan gendongan siapapun. Padahal aku kiai loh. Halo para kiai, Anda biarkan gus-gus itu diasuh oleh anak pondok. Iyalah, mulanya gus-gus saya ini orang pakai genah. Loh iyalah, orang kaya gus-gus biaya, orang kaya Gus Sahal, Gus Maimun ya. Dididik oleh iyalah. Mulai Buya Minang, ada Nafek, Mbak Zaki itu langsung badola semua. Langsung badola semua. Dia sudah punya banyak santri waktu itu. Iya. Iya yo lali pelajaran ini. Enggak. Iya, biar saya pamerkan, alhamdulillah 3 anak saya tidak ada yang pernah digendong oleh siapapun kecuali bapak ibunya. Capek yo capek iya. Punya anak kok nggak mau capek, belum precet. Dalam hal ini kiai sekarang juga mulai kalah dengan orang-orang biasa yang nggak punya kemampuan untuk membayar pengasuh anaknya. Pilihlah, kalau harus ada yang mengasuh, pilihlah pengasuh yang baik. Ini kan introspeksi, otokritik. Iyalah, punya anak kok gak mau didik, kan begitu. Wah, aku gak sempat. Dia sebenarnya bisa dulu. Mungkin kan mau dari rumah, ayo terus aku buat sekali ya. Ini itu tanggung jawab pendidikan anak ya orang tua. Apalagi itu tidak hanya masa pertumbuhan, masa awal. Wah, akhirnya kan begitu. Sekarang gus-gus jadi membantai apa ya? Malah dalil ya. Latok kalau jangan. Jangan marah, nanti dapat surga. Biar diwarai cah pondok lah lumayan lah Mbak ya, lumayan. Tapi ya juga ingat Mbak itu lebih menang sayangnya, sayang yang kurang tepat. Dimarahin bapak ibunya lari ke mbahnya kan? Iya, mbah juga begitu harusnya mbah. Alhamdulillah cucu-cucunya Mbak Bella nggak ada yang begitu. Oh, mana setor geduk lah. Cucu-cucunya Mbak Bella kalau dimarahi anak bapak ibunya kok lari ke mbahnya yang malah tambah ya waktu bisa. Lelep menunggu kulang mati gak lah. Oh, akhirnya KPI kok. Terus dulu kan gitu ya, orang-orang tua kita mendidik begitu gitu. Enggak. Iya. Saya alhamdulillah itu masih ada saksi sejarah. Tiang di ruangan tengah itu tadi, wah tempat saya pokoknya masya Allah lah, military bil di pondok sama Mbak Mujib dicambuki, Allah tambahin sampai gila, lah biasa itu paham ya, ngaji lagi soal tolak ngoten. Halo, alhamdulillah ini sekedar makhluk ya apik lah. Pamernya. Ya tapi sekarang kok nggak begitu, kenapa? KPI yang ngomong. Ini loh, memilih ya kalau harus meminta bantuan orang, pilihlah yang mar'ah sholihah atau pendidik yang baik. Ini untuk anak, gitu loh.
Wa ma'naro alam ing dalem semangsane ningali sapa api ing dalem sopi maka yen tamyizi ing tanda-tandane tamyiz bayang bagi mongko sayukjo ayu sina apa yen to bagusi sapa bapak muraqabah tahu ing ngawasi anak, apalagi anak ketika mulai tamis, bukan hanya mulai balik loh ini, bukan hanya murahek loh ya, bukan hanya apa puber. Ukurannya bukan umur, ketika dia sudah bisa mandi sendiri dengan baik, makan sendiri dengan baik, cebok sendiri dengan baik, itu sudah tamyiz. Itu ukuran tamyiz seperti itu. Sudah paham, disuruh beli ada uang kembaliannya, paham. Nah itu tapi saya ini sekedar duit itu tadi paham kabeh nggih. Makanya ukurannya itu bisa mandiri, makan sendiri, minum apa mandi sendiri, cebok sendiri dengan baik, itu sudah mulai tamyiz. Kalau sudah mulai tamyiz, kita harus meningkatkan kepengawasan. Wa awwalu dzalika, ini yang menarik. Ini kalau kitab ini begitu, tapi kalau dalam kitab lain mohon. Ini kalau menurut kitab ini gini. Wa awwalu dzalika kalau kawitane mengkono-kono kang tinutur duhur awailil hayati. Iku pertelane pira-pira kawitane rasa isin. Nggih, nek rasa isin mulai kawitan isin. Kita umur piro niku mulai. Cilik terus mulai isin ya. Wah, iya, dia tuh itu masih kecil banget itu. Nah, misalnya ya, makanya sering-seringlah kita ngajak anak kita yang masih kecil, misalnya diajak kenduri gitu kan. Nah, terus wajarnya kebanyakan itu kan dia nggak mungkin langsung ngambil hidangan di depannya, kecuali kalau kita ayo makan kan gitu kan, masih nggak mau menengahin, itu udah bagus tuh, sudah mulai ada rasa malu, nggak apa-apa ini kali ayo makan, itu diberikan kepada kita, dihidangkan, baru mau makan, ini sudah mulai tamyiz. Kalau belum kita kok jok malah langsung kalau dulu, wawane wong telak-telak berarti belum tamyiz, iya kan? Belum tamyiz. Kalau pokoknya asal dimakan aja, ketemu apa aja dimakan, itu belum tamyiz. Ternyata sampai gede ya ngono. Gak tamyiz. Gak duwe isin. La ilaha illallah. Fa inna lumma sa'atane kelakuan. Sopimon. Fa inna umum pasak temene sopi ida kama iku dalam nalikane ana sapa sopi yahtashimu iku pekewo sapa sopi wa yastahilan isim sapa sopi wa yatruka lan yen to tinggal sapa sopi ba'dal af'ali ing sebagiane pira-pira penggawean laisa mengkora ono dari kapung kang tintur illa li isyraqi nuril akli iku kejaba krana mencorone cahayane akal alaihi atase ati atase sopi. Ketika anak sudah mulai rikuh pekiwuh mempunyai rasa malu, itu pertanda cahaya akal sudah menerangi dirinya. Sudah mulai akalnya berfungsi, tidak hanya nalurinya saja, tapi akalnya mulai berfungsi dengan baik. Wahadi kali ini iku bisyaratun iku bebungan. Tak dulu kang nuduhake apa hadihi
ala tidalil akhlaki ing atase jejeke akhlak wa safa'il qalbi lan jernih hati. Anak punya rasa malu, bersyukurlah, itu menunjukkan akhlaknya konstan, hatinya jernih. Fasobiyu mongko utahi bocah cilik al-mustahi kang isinan layang bagi ora sayekjo ayu malah apa yen to dienggurake sapa sobi bal yusta'ana balik di tulungi sapa sobi ala takdibihi ing atase didik sobi bihayaihi kelawan isine itu isine sifat isine sobi wa tamyizi lan tamyize sobi. Oh, jadi kalau kita menjumpai anak pemalu itu jangan dibiarkan terus benar-benar mengharap orang tapi dia dikelola sifat pemalunya itu ya. Kalau malu dibiarkan nanti cenderungnya ya apa? Ya akhirnya malah nggak berani nanti. Rasa malunya dikelola gitu saja, rasa malu dikelola. Terus wa awwalu ma kawitane perkara. Ya bukan ngalahake alaihi ngatasé sofi. Minas sifatinya kane pira-pira sifat. Suruh to'ami iku geragas panganan. Ya Allah, hati-hati kalau punya anak sudah telak itu berarti ngomong seneng alhamdulillah benakno anakku kalau gak suntek iya, jadi memang seneng ya tapi lagi-lagi dikelola, dipantau gitu, diundang. Alhamdulillah anakku diayungan, doyan mangan kan ya, wadah. Bayang bagi mongko sayep jo ayu adaba, apa yang tau dan didik sapa sobi fihi ing dalem ma mitla Allah ya udah. Ale sepadane yen ta ora njupuk sapa sobi atau amae panganan illa biyamini kejaba kelawan tangan kanane sobi wa ayyakula lan yen ngucap sapa sobi alaihi atase ta'am bismillahi ing lafaz bismillah indah dalam sandingan ta'am. Ini tangan kanan kan gitu ya. Ya Allah, saya merasa ya ibu saya Bu Halimah ini masih ingat betul saya piring apa sendok bersuara dimarahi nggih lagi butuh ngoten dulu bawa itu gini saya Ibu Halimah galak enggak ternyata enggak sama sekali malah sewayang banget. Buktinya apa? Bu saya mau mondok ke kajen aja, ibu itu nangis sampai pagi depannya itu masih ingat sekali saya. Tapi yang memori itu waktu itu, ya, memori ada yang tak ada bagian mana? Iya, makan sambil kecap. Itu sudah jadi catatan semua sama ibu kali itu. Saya masih ingat betul, itu kan nggak mungkin saya nggak ingat kalau nggak dulu mengalami itu. Sudah tertanam dalam memori. Piring bersuara tintung-tintung itu tidak boleh. Pemenang karo ngomong. Sekarang nggak ada yang perhatikan itu. Berkembangkah pendidikan kita, majukah pendidikan kita, kayaknya kok mundur. Gitu, ya harus itu. Makanya monggo lah dengan di dunia yang modern ini kita terapkan kembali hal-hal sekecil itu, hal-hal sekecil itu seremeh itu. Gitu.
Wa alla yaqula lan ta ora mangan sapa sobi mas saking perkara yali kang nyandingi apa mahi ing sobi. Ya makan itu kalau pas hidangan ya di depannya saja, dilatih itu. Itu jangan ya ini sampai melek. Gila, di depannya saja. Ya kalau nanti saling ngiri ya pakai meja puntar diputar kayak film-film Korea dulu. Saya kira ya sono, piring ini ya ono, nama tenang bisa putar gitu. Wa alla yubadira bon sithik-sithik wae nek iki gue ben tenanan, ben tapis tenang ya. Semaka Allah